Pengertian rekayasa genetika merupakan suatu usaha memanipulasi sifat makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup dengan sifat baru sesuai dengan yang diinginkan. Jenis-jenis rekayasa genetika. Yang pertama, fusi sel atau teknologi hibridoma. Yang kedua, rekombinasi DNA. Yang pertama, fusi sel atau teknologi hibridoma. Hibridoma adalah penyatuan atau fusi dua sel yang berasal dari organisme yang sama atau dari organisme yang berbeda. Teknologi hibridoma menggunakan dua sel dan satu zat. Itu yang pertama, sel wadah harus memiliki kemampuan membelah secara cepat, misalnya sel mieloma atau sel kanker. Yang kedua, sel sumber gen adalah sel yang memiliki sifat yang diinginkan. Yang ketiga, zat fungsi gen adalah zat-zat yang memicu terjadinya penggabungan sel, antara lain medan listrik, polietilen glikol, dan sulfoksida. Yang berikut pemanfaatan hibridoma dalam pembuatan antibodi monoklonal. Pengertian antibodi monoklonal adalah antibodi yang hanya mengenali dan melawan satu jenis antigen tertentu. Tahapan pembentukan antibodi monoklonal. 1. Hewan dari kelompok mamalia, misalnya tikus, kelinci, kuda, atau kera, disuntik dengan antigen, misalnya bibit penyakit pada manusia. Kedua, sel limfosit B dari limfa, darah, atau kelenjar limfa yang mampu menghasilkan antibodi dari hewan tersebut diambil dan difusikan dengan sel mieloma atau sel kanker sehingga dihasilkan sel hibridoma. 3. Selanjutnya, sel hibridoma tersebut diklon dan diseleksi untuk memperoleh satu sel hibridoma penghasil antibodi monoklonal yang sesuai untuk manusia. Yang keempat, sel hibridoma yang dipilih dikembangbiakan atau dikubur untuk menghasilkan antibodi monoklonal manusia, dan sebagian lainnya dibekukan agar dapat disimpan untuk penggunaan yang akan datang. Berikut gambar dan penjelasan tahapan pembentukan antibodi monoklonal. 1. Tikus disuntik antigen agar menghasilkan antibodi. Kedua, sel penghasil antibodi diambil dari limfa tikus. Ketiga, sel kanker atau tumor diambil dari jaringan kanker dan diperbanyak. Keempat, sel penghasil antibodi dan sel kanker atau tumor difusikan atau digabungkan untuk membentuk sel hibridoma. Dan yang terakhir, pemilihan untuk menentukan antibodi yang dibutuhkan. Yang kedua, pemanfaatan hibridoma dalam pemetaan kromosom. Pemetaan kromosom merupakan usaha untuk mengetahui letak kromosom yang mengandung gen-gen pembawa sifat-sifat tertentu pada suatu urutan kromosom dalam sel organisme. Saat terbentuk sel hibridoma, kromosom hancur secara acak. Setiap sel hibridoma mengalami kerusakan kromosom yang berlainan. Jika salah satu sel hibridoma yang memiliki kromosom nomor tertentu dikultur dan ternyata dapat menghasilkan suatu hormon, misalnya somatotropin, dapat diketahui kromosom yang membawa sifat penghasil hormon somatotropin. Pemetaan kromosom memberikan sumbangan informasi pada diagnosis dan pengobatan suatu penyakit, pencegah penyakit keturunan, serta memberikan gambaran pada evolusi biologi. Yang ketiga, hibridoma memungkinkan terbentuknya spesies baru. Fungi sel memberikan gambaran kemungkinan diciptakannya spesies baru yang berasal dari gabungan dua sel dari organisme yang berbeda. Misalnya antar sel hewan yang berbeda spesies, antar sel tumbuhan yang berbeda spesies, atau sel hewan dengan sel tumbuhan. Hibridoma sel tumbuhan agak rumit dilakukan karena sel tumbuhan memiliki dinding sel yang merupakan penghalang terjadinya fungi sel. Dinding sel tersebut perlu dihancurkan terlebih dahulu dengan pemberian enzim selulase.
Protoplasma yang tertinggal kemudian difungikan disebut fungi protoplas. Setelah protoplasma disatukan, akan tumbuh membentuk dinding sel baru dan menjadi individu hibridoma yang diinginkan. Rekombinasi DNA. Secara ilmiah, rekombinasi melalui pindah silang atau crossing over, transduksi, dan transformasi. Rekombinasi DNA dapat diperoleh secara buatan, yaitu dengan pemotongan dan penyambungan DNA secara in vitro. DNA berbagai organisme dapat disambung secara in vitro dengan alasan sebagai berikut. Struktur DNA semua spesies sama, yaitu tersusun dari gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Yang kedua, gen mengontrol sintesis polipeptida dan mengekspresikan sifat tertentu dimanapun berada asalkan kondisinya sesuai. Contoh gen pengendali produksi insulin manusia tetap dapat bekerja walaupun berada di dalam sel. Metode memperoleh gen. A. Metode tembak langsung, yaitu memotong gen dari DNA secara keseluruhan. B. Metode transkripsi balik, yaitu suatu RNA ditranskripsi balik menjadi DNA dengan bantuan enzim. C. Metode sintesis gen, yaitu gen dibuat secara sintetik dengan urutan basa nitrogen tertentu berdasarkan urutan asam amino dan 6 protein yang dihasilkan. Yang kedua, enzim pemotong dan penyambung DNA. Enzim pemotong DNA disebut endoklease restriksi, contoh EcoRI atau Escherichia coli RI13. BAM-HI, Bacillus ameloquefacient H, dan HIND-3, Haemophilus influenza RD. Setiap enzim restriksi hanya bekerja pada substrat tertentu. Sejak tahun 1970 telah ditemukan sekitar 300 jenis enzim pemotong DNA. Hasil pemotongan rantai DNA oleh enzim berupa sepotong DNA berujung runcing yang komplementer. Setelah DNA dipotong, potongan tersebut disambungkan kembali dengan potongan DNA lainnya menggunakan enzim DNA ligase. DNA ligase hanya mampu menyampung DNA rantai rangkap, sedangkan rantai tunggal tidak dapat disambungkan. Hasil hipsid kedua potongan DNA merupakan DNA rekombinan atau kimia sel wadah. Sel yang menerima DNA rekombinan, sel muda yang telah mendapatkan DNA rekombinan mengalami perubahan sifat. Peristiwa perubahan sifat tersebut disebut transformasi. Bakteri Escherichia coli sering dimanfaatkan sebagai sel wadah dengan alasan yang pertama, tidak mengandung gen yang membahayakan. Yang kedua, mudah dimasuki plasmid. Yang ketiga, mudah diperoleh dan mudah dipelihara. Yang keempat, cepat berkembang biak. Yang keempat, vektor pembawa gen sisipan. Untuk memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel wadah diperlukan vektor atau pembawa gen titipan, misalnya virus dan plasmid bakteri. Plasmid adalah rangkaian DNA non-kromosom yang berbentuk sirkuler. Plasmid mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, berupa rangkaian DNA dan bisa bereplikasi. Yang kedua, dapat dipindahkan dari suatu sel ke sel lainnya atau transformasi yang dapat dipacu dengan pemberian ion CsCl atau cesium klorida. Yang ketiga, sifat plasmid dalam sel induk dapat diturunkan pada sel keturunannya. Plasmid digunakan sebagai vektor dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, plasmid terdapat dalam sel bakteri secara alamiah. Plasmid berukuran sangat kecil, yaitu 1/1000 dari ukuran kromosom bakteri. Yang kedua, plasmid dapat dikeluarkan dari suatu sel bakteri dan dapat dimasukkan ke sel bakteri lainnya. Rekombinan DNA dapat dilakukan dengan teknologi plasmid. Plasmid dikeluarkan dari bakteri
kemudian dipotong dan disisipi dengan potongan DNA organisme lain yang dikehendaki sehingga mengandung gas lain. Selanjutnya, DNA rekombinan dimasukkan kembali ke sel bakteri lainnya. Rekombinan DNA dapat dimanfaatkan dalam pembuatan hormon, misalnya insulin dan somatotropin. Di masa mendatang, rekombinan DNA dimanfaatkan untuk mendapatkan organisme dengan sifat gabungan yang berasal dari organisme sejenis maupun berbeda jenis. Yang ketiga, tahap-tahap pembuatan DNA rekombinan. Yang pertama, DNA asing dan plasmid dipotong menggunakan enzim restriksi yang sama karena mengenali situs restriksi. Situs restriksi hanya ada satu dan dekat dengan laktat, gen yang mengatur metabolisme laktosa. Yang kedua, enzim restriksi menciptakan ujung lengket yang memungkinkan DNA asing dan vektor kloning untuk menempel. Enzim liase kemudian merekatkan fragmen yang menempel tersebut. Yang ketiga, vektor kloning yang sudah direkatkan bertransformasi menjadi strain bakteri inang yang sensitif terhadap ampilisin dan kehilangan gen laktat pada genomnya. Yang keempat, bakteri ditumbuhkan di media yang mengandung ampicillin dan Z-gal dan melepaskan pewarna sehingga mengubah koloni menjadi biru. Plasmid dengan sisipan tidak akan memiliki laktat aktif sehingga warna koloni putih. Tahapan teknologi plasmid dalam pembuatan hormon insulin adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebuah plasmid bakteri dan DNA yang mengandung gen insulin dari sel pankreas dipotong dengan enzim endonuklease restriksi. Pemotongan urutan basa DNA plasmid sesuai dengan urutan basa DNA dari sel pankreas. Yang kedua, fragmen DNA gen insulin disambungkan pada plasmid menggunakan enzim DNA ligase sehingga terbentuklah plasmid dengan rangkaian DNA rekombinan. Yang ketiga, plasmid rekombinan dimasukkan ke dalam sel bakteri sehingga diperoleh bakteri yang mempunyai gen kromosom asli dan juga gen insulin. Yang keempat, bakteri rekombinan dikembangbiakan sehingga diperoleh populasi bakteri yang mampu menghasilkan hormon insulin dalam jumlah banyak. Yang kelima, hormon insulin yang dihasilkan oleh bakteri rekombinan dikumpulkan dan disuntikan pada penderita diabetes mellitus yang memerlukan.